warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hermawan Gatot Priyadi. Saya adalah dosen tetap dari Prodi Teknologi Penangkapan Ikan Program Diploma 4 Politeknik Alih Usaha Perikanan. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dokumen PDD UKT-PT pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam unsur pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memperlihatkan proses pembelajaran salah satu mata kuliah wajib pada Taruna semester 2 yang saya ampu, yaitu statistika. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Deskripsi mata kuliah statistik bertujuan untuk membekali taruna dalam menunjang kegiatan penelitian ilmiah, terutama penelitian kuantitatif, memerlukan dukungan penguasaan metode statistika. Mata kuliah ini membahas dasar-dasar statistika, pengumpulan dan penyajian data, analisis statistik deskriptif, analisis statistik komparatif, analisis statistik asosiatif, dan rancangan percobaan eksperimental desain. Capaian pembelajaran lulusan prodi diantaranya: keterampilan umum 1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Keterampilan umum 2, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Keterampilan umum 5, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Keterampilan khusus 1, mampu mengembangkan kemanfaatan ilmu statistika untuk diaplikasikan pada bidang perikanan, khususnya, dan kehidupan yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Keterampilan khusus 2, mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi dan data yang akurat untuk memecahkan permasalahan di bidang statistika secara komprehensif. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah CPMK mencakup beberapa aspek, diantaranya: 1. Taruna mampu memahami dasar-dasar statistika. 2. Taruna mampu menguasai metode pengumpulan dan penyajian data. 3. Taruna mampu menguasai analisis statistik deskriptif. 4. Taruna mampu menguasai analisis statistik komparatif. 5. Taruna mampu menguasai analisis statistik asosiatif. 6. Taruna mampu menguasai teknik rancangan percobaan atau eksperimental desain. Materi pokok atau pembahasan pembelajaran pada kuliah ini diantaranya: 1. Konsep dasar statistika. 2. Metode pengumpulan dan penyajian data. 3. Ukuran gejala pusat, min, median, modus. 4. Ukuran simpangan, dispersi, dan variasi. 5. Uji asumsi dasar. 6. Uji rata-rata. 7. Uji beda dua rata-rata. 8. Uji one way ANOVA. 9. Uji asumsi klasik. 10. Analisis korelasi sederhana. 11. Analisis regresi linier sederhana. 12. Analisis regresi ganda. 13. Rancangan acak lengkap. 14. Rancangan acak kelompok. Proses pembelajaran di kelas menggunakan metode pembelajaran DIA, yaitu delivery, diantaranya penyampaian materi melalui ceramah, pemaparan, atau demonstrasi. Interaksinya diantaranya diskusi kelompok, pemecahan masalah, atau studi kasus di kelas.
dan asesmen melalui beberapa teknik, yaitu ujian tulis, penilaian produk, penilaian kinerja, penilaian sikap menjadi bagian evaluasi. Untuk bobot penilaian terdiri dari partisipatif 5%, penilaian proyek 30%, UTS 25%, UAS 25%, kuis 5%, tugas 10%. Penilaian dilakukan dengan jelas dan terukur, serta hasil penilaian dikembalikan kepada taruna sebagai umpan balik dan bahan evaluasi bagi taruna. Referensi utama yang saya gunakan diantaranya: 1. Dari Vincent Gaspers tahun 1994 dengan judul buku Metode Perancangan Percobaan untuk Ilmu-ilmu Pertanian, Ilmu-ilmu Teknik dan Biologi, diterbitkan di Bandung oleh Armiko. Yang kedua, Huwaida Hikmayanti tahun 2019 dengan buku berjudul Statistika Deskriptif, diterbitkan di Yogyakarta oleh The Publish. Ketiga, Kadir tahun 2016 dengan judul buku Statistika Terapan Konsep, Contoh, dan Analisis Data dengan Program SPSS, diterbitkan di Jakarta oleh PT Raja Grafindo Persada. 4. Sudarwati Heni, Muhammad Halim Natsir, dan VM Ani Nurgiartiningsih 2018 dengan judul buku Statistika dan Rancangan Percobaan Penerapan pada Bidang Peternakan, diterbitkan di Malang oleh Universitas Brawijaya Press, serta referensi dan sumber belajar lainnya. Berikut video pembelajaran mata kuliah statistika pada minggu ketiga, pokok bahasan ukuran gejala pusat, min, median, dan modus. Selamat menyaksikan. Kelihatannya cerah semua ya hari ini. Mudah-mudahan nanti semangat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya diawali dengan berdoa agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas memimpin doa seperti biasa. Seluruhnya duduk siap. Red. Mengawali pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Red. Ya. Pada sebelum kalian melaksanakan perkuliahan seperti biasa ya, silakan melakukan absensi ke si akad ya menggunakan HP kalian. Saya lihat ini semua taruna hadir dan ceria, mudah-mudahan nanti bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Perkuliahan pada hari ini yaitu mata kuliah statistika ya. Ini adalah minggu ketiga. Apa saja yang akan kita pelajari pada minggu ketiga ini? Yaitu statistik deskriptif. Ya. Apa itu statistik deskriptif? Di antaranya yaitu ukuran gejala pusat, yaitu min, median, dan modus. Sebelum masuk ke materi, masih ingat materi pertemuan sebelumnya? Apa? Coba silakan. Saya sampaikan, ada yang bisa berpendapat. Materi sebelumnya? Siap, izin Pak. Ya. Materi sebelumnya yaitu metode pengumpulan data, tabel distribusi, frekuensi, grafik, dan diagram. Oke, ada metode penyajian data berupa grafik ya. Ya, apa saja metode pengumpulan data? Di antaranya, silakan siapa yang bisa berpendapat?
Terima kasih. Taruna Fajar. Apa saja? Siapa izin menjawab, yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan studi pustaka. Oke, mantap ya. Jadi itu yang kita pelajari ada beberapa ya. Salah satunya observasi ya. Apalagi tadi? Wawancara. Dan lain sebagainya. Apa yang kita peroleh di saat pengumpulan metode pengumpulan data itu? Pasti yang diperoleh apa namanya? Data. Ya. Data tersebut akan diapakan? Akan kita olah ya. Atau kita namanya apa? Analisis ya. Menggunakan apa? Menggunakan nanti metode analisis data ya. Salah satunya menggunakan namanya statistik apa? Deskriptif. Yang akan apa? Yang akan menggambarkan yang akan kita pelajari yaitu ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat apa aja? Gejala pada pertemuan kali ini. Ya. Jadi nanti di saat kalian melakukan penelitian terapan di akhir nanti ya, di tingkat akhir kalian akan mendeskripsikan baik itu ukuran gejala pusat, rata-rata atau min, ya, atau mungkin modusnya juga. Nah, contohnya apa? Mencari rata-rata apa? Hasil sedang apa? Nanti dideskripsikan. Itulah yang dinamakan dengan statistik deskriptif. Apa capaian yang harus kalian kuasai untuk pertemuan kali ini? Yaitu taruna mampu menguasai ukuran gejala pusat. Di antaranya apa? Modus. Ya. Ini kalian harus benar-benar memahami betul karena ini target kita pada perkuliahan pada pagi ini. Statistik deskriptif itu adalah apa? Digunakan pada pengolahan data untuk menyajikan, kemudian apa? Menganalisis, menyimpulkan data agar mudah Dipahami. Tapi sifatnya bukan generalisasi. Ya. Karena nanti kalau pengen dari sampel kita akan menggeneralisasikan populasi, maka tidak menggunakan namanya statistik deskriptif, tapi menggunakan statistik inferensial yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, gitu ya. Jadi hanya bersifat menggambarkan data yang tersedia. Ya, contohnya apa tadi? Rata-rata hasil tangkapan yang berkaitan dengan body. Dari statistik deskriptif itu kita akan berfokus ke yang namanya ukuran gejala pusat atau yang disebut dengan tendensi sentral. Apa itu tendensi sentral? Tendensi sentral adalah ukuran di mana distribusi data mempunyai gejala atau kecenderungan untuk memusat kepada nilai tertentu. Ya, baik itu data kelompok maupun data tunggal. Ya. Apa saja ukuran pemusatan data itu? Yaitu rata-rata atau sering disebut dengan mean, median, dan modus. Pernah dengar ya dulu waktu di SMA atau SMK ya? Ya. Sedikit nih, saya ulas nih. Kira-kira saya tanyakan sedikit ya. Median itu apa sih? Median yakni nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga yang terbesar. Bagus, tepuk tangan untuk Farhan. Kemudian apa itu modus? Ya, dengar nih modus. Ya, modus itu apa ya? Ya. Izin Pak. Baik, untuk modus sendiri adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data, Pak. Oke, ini yang paling sering muncul ya pada sekumpulan data, itu yang dinamakan modus. Ya. Oke, kita masuk ke bagian-bagiannya. Apa itu rata-rata? Rata-rata posting kita disebut dengan mean adalah estimasi terhadap nilai tertentu yang mewakili seluruh data. Jadi mean disimpulkan, ini bacanya X bar ya, X ada garisnya itu X bar untuk data sampel, sedangkan untuk populasi mu ya, nah, mu ya baca mu. Kalau datanya tunggal, maka untuk mencari rata-rata adalah X bar sama dengan
Sigma XI dibagi N, di mana I itu adalah 1 sampai dengan N. Apa itu XI? XI itu adalah jumlah data, ya, dibagi dengan banyaknya data. Itulah untuk mencari rata. Ya, contohnya data hasil tangkapan dalam satuan kilogram 120, 135, 110, 140, dan 130. Maka untuk mencari rata-rata hasil tangkapan data tunggalnya, yaitu datanya dijumlahkan dibagi dengan banyaknya data, maka nilainya adalah 127 kg. Nah, bagaimana kalau datanya itu 1000? Kira-kira kalian akan menghitung satu-satu seperti itu enggak? Tidak, ya. Capek nggak hitung satu-satu? Ya, makanya harus dikaitkan atau dibuat tabel distribusi frekuensi. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya cara membuatnya. Maka harus dibuat tabel distribusi frekuensi. Inilah yang dinamakan data kelompok, dikelompokkan, ada rentangnya. Terus bagaimana mencari rata-rata kalau data kelompok? Ya, maka mencari rata-ratanya adalah sigma FI dikali XI atau hasil kali frekuensi kelas I dikali dengan nilai tengah kelas I dibagi dengan jumlah frekuensinya, ya, untuk mencari rata-rata data kelompok. Berikutnya median. Median yaitu ukuran tengah setelah data diapakan tadi, diurutkan dari kecil ke besar. Nah, kalau datanya ganjil bagaimana? Enak, karena setelah diurutkan, nah yang ada di tengahnya itulah yang dinamakan median. Tapi kalau datanya genap, maka mediannya adalah yang ada di tengah-tengahnya dua data. Maka cara mencarinya tinggal di rata-ratakan jumlah data tersebut, kemudian dibagi dua jika datanya adalah data tunggal, ya. Gitu. Contoh data hasil tangkapan dalam kilogram selama 12 hari setelah diurutkan seperti ini. Kebetulan datanya itu data genap. Terus bagaimana mencari nilai tengahnya? Maka nilai tengah karena berada di tengah seperti ini, datanya yang mengapit dijumlahkan kemudian dibagi dua, maka ketemu medianya adalah 75 kg. Ini kalau data tunggal. Bagaimana kalau data kelompok? Nah, jika datanya berkelompok, maka akan berbeda sedikit ya, karena ada perhitungan yang berbeda, yaitu cara menghitung median data kelompok adalah B atau batas bawah kelas median ditambah dengan P yaitu panjang interval dikali setengah N itu adalah jumlah frekuensi dikurangi F besar yaitu frekuensi sebelum kelas median dibagi F kecil. F kecil yaitu frekuensi kelas median itu sendiri. Bagaimana penerapannya kalau di dalam soal? Nah, ini data yang tadi ya, misalkan datanya sama, hasil tangkapan 100 kapal, maka kita cari dulu frekuensi kumulatif ya, F besarnya dengan cara menjumlahkan setiap kelasnya yang warna merah ya. Kemudian setelah itu apa yang perlu dilakukan? Kita mencari letak mediannya. Caranya gimana? N dibagi 2. N itu adalah jumlah frekuensi dibagi 2. Apa? 100 dibagi 2? 50. Berarti 50 itu adalah letak kelas mediannya. Di mana dia? Bagian di sini. Di kelas ini baru sampai urutan berapa? 46, belum sampai 50 ya. Oh, ternyata ada di bawahnya. Maka disinilah kelas mediannya. Setelah kita tahu kelas median, maka kita mencari yang namanya B atau batas bawah. Ambil batas bawah intervalnya dikurangi 0,5. 69 kurang 0,5, 68,5. Kemudian P itu adalah panjang interval 69 ke 74. Berapa panjang intervalnya? Bisa menggunakan tangan. 69, 70, 71 sampai dengan 74 ada berapa? Panjang intervalnya 6. Ya, itu asalnya. Kemudian F itu adalah frekuensi kelas sebelumnya. Karena kelasnya di sini, kelas sebelumnya totalnya adalah frekuensi kumulatifnya adalah 46. Nah, maka F besarnya 46. Sedangkan F kecilnya
31. Kenapa 31? Karena frekuensi kelas tersebut adalah 31. Baik, ini runtutan untuk materi pembahasan hari ini, tapi Bapak ingin mengetahui secara mendalam sejauh mana kalian memahami materi hari ini, maka Bapak ingin kalian dibentuk menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan studi kasus yang berkaitan dengan prodi, ya, nanti dikaitkan dengan materi yang sudah Bapak jelaskan. Silakan berkelompok, ini ya, mungkin 4 ya. Bapak review dulu kerja kelompok kalian. Akan disediakan ya histogram yang menggambarkan panjang sejumlah ikan hasil tangkapan kelompok nelayan. Jika seorang peneliti menyatakan rata-rata panjang hasil tangkapan air tersebut adalah 72,5, benarkah pernyataan peneliti tersebut? Karena kan harus menjelaskan, menghitung dulu, kemudian dijelaskan benar nggak pernyataan peneliti tersebut. Ini ada kaitan dengan prodi dan nanti. Yang kedua, seorang peneliti mencatat hasil tangkapan ikan seperti pada tabel selama 30 hari. Kalian diminta untuk mencari apa? Rata, median, dan modus, kemudian diinterpretasikan, ya. Dijelaskan itu secara deskriptif, ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk tugasnya, sudah kelompoknya, tidak ada. Nah, untuk kalian menambah wawasan selain dari apa yang saya jelaskan, silakan ketua kelas bisa membawa HP untuk di-scan, ya. Di sini ada e-book, ya, nanti bisa dilihat di HP materinya, jadi biar menambah wawasan kalian sebagai referensi untuk mengerjakan tugas, ya. Silakan boleh sambil duduk, di HP-nya dikeluarkan. Ada kesulitan? Paham ya? Saya mencari rata-rata. Jadi harus bisa ya mencari rata-rata, jadi bisa dijelaskan dari median, jelaskan lah kalau memang ada kesulitan, kalau bisa berdiskusi antar kelompok. Baik, saya rasa waktu untuk berkelompok sudah cukup. Sudah selesai semua? Sudah ya? Mudah ya? Mudah-mudahan bisa terpecahkan ini masalahnya ini. Oke, ada kelompok yang ingin maju ke depan untuk mempresentasikan, tidak harus ditunjuk ya, taruna harus berani ya, untuk menyampaikan pendapat. Silakan, siapa yang presentasi? Ya, silakan maju ke depan. Baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Mohon izin Bapak dosen. Di sini kelompok kami akan menerangkan hasil diskusi daripada kelompok kami. Untuk pertama, nilai MEA-nya adalah 68,83 kg. Bisa dilihat dari layar monitor. Itu didapat dengan nilai frekuensi dikurangi nilai tengah dibagi dengan jumlah total frekuensinya, sama dengan 68,83 kg. Untuk nilai median sendiri bisa dilihat pada layar monitor. Hasilnya adalah 68,25 kg di sini. Untuk selanjutnya adalah nilai modus. Nilai modusnya sendiri hasilnya ialah 67 kg. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Barangkali ada yang ditanyakan. Sebenarnya di situ mengapa median menunjukkan bahwa 50% dari hari hasil tangkapan kurang dari 68,25 kg. Baik, terima kasih atas pertanyaannya rekan Farhan. Jadi nilai median adalah memang nilai tengah-tengahnya. Maka nilai tengahnya dari data-data tersebut ada 50%-nya, maka 50%-nya adalah 68,25. Begitu rekan. Ya, sudah paham? Paham. Ya. Oke, bagus. Untuk presentasinya, tepuk tangan untuk kelompok. Baik, bagus sekali ya. Ini sudah berkelompok, sudah mempresentasikan. Insya Allah nanti tidak mengalami kesulitan berkaitan dengan materi, tapi untuk memperdalam lagi apa yang sudah didiskusikan maupun diajarkan tadi, akan mengukur kemampuan kalian secara individu. Tolong disiapkan HP, silakan nanti di-scan, ada soal kuis, kerjakan sendiri-sendiri ya, sesuai dengan kemampuan.
nanti nilainya akan otomatis muncul. Kita tahu kalian akan mengevaluasi hasil dari pekerjaan kuisnya. Silakan bisa di scan, kerjakan. Baik, kuis sudah, maka hampir kita selesai pada perkuliahan pada pagi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Izin Pak, Ya, Fajar, silakan sampaikan. dari kesimpulan materi tersebut kita dapat yaitu ilmu tentang statistik deskriptif membantu dan merangkum serta menggambarkan data sehingga lebih mudah dipahami. Oke. Dan yang kedua, ukuran gejala pusat Pak, yaitu min, median, modus, Ya, untuk memberikan gambaran umum tentang pusat data. Ya. Dari min menggambarkan nilai rata-rata keseluruhan, oke. median ukuran data, tengah setelah data diurutkan dari terkecil sampai ke besar. Ya. Terus nilai modus, nilai yang paling tertinggi Pak terjadi atau nilai dengan frekuensi terbanyak. Ya. Penting untuk melihat frekuensi tertinggi terutama dalam kategorikal atau diskrit. Ya, bagus. Lanjut. Ada tugas nih bagi asrama supaya bisa memperdalam lagi ya. Tadi udah dalam, memperdalam lagi ya. Dikerjakan selama 1 minggu. Ini nanti kalian mengambil data tempat praktek ya. Di tempat praktek kalian bisa sambil ngambil data. Itu dikerjakan menggunakan analisis deskriptif ya, yang menggambarkan ukuran gejala pusat. Apa saja yang diambil datanya? Tugasnya yaitu yang pertama jumlah hasil tangkapan penilaian dalam 1 minggu, nanti kalian ambil datanya. Kemudian lama waktu melaut dalam 1 hari. Kemudian volume bahan bakar yang digunakan per tripnya. Berikutnya jarak tempuh kapal dari pelabuhan ke lokasi penangkapan, satuannya mil ya nanti ya. Kemudian jumlah jenis ikan yang tertangkap per kapal. Nanti silahkan masing-masing taruna mengambil data itu, kemudian nanti di-share, ya, ditukar minimal dengan 10 rekan ya. Fokus mana yang akan kalian bahas untuk diolah datanya, diurutkan dan disajikan, kemudian kalian hitung min, median dan modusnya, kemudian analisis ukuran mana yang paling mewakili data. Nanti dalam pengumpulannya kalian sertakan itu data mentah, kemudian hasil hitungan dan laporan tertulis. Nanti pengumpulannya bisa kalian upload di link yang Bapak berikan ya, di grup ya. Nanti silakan dikumpulkan. Waktunya berapa? 1 minggu ya. Alhamdulillah kalian bisa enjoy dalam mengikuti perkuliahan statistik dan bisa mengikuti dengan baik. Saya harapkan kalian sebagai taruna tetap semangat ya, tetap semangat karena kalian adalah SDM yang harus terus berusaha ya, sebagai sumber daya manusia nih yang terus berusaha untuk memajukan kelautan dan perikanan di Indonesia menuju Indonesia apa? Indonesia emas ya, Indonesia emas. Karena apa yang dipelajari pada hari ini tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan kalian, gitu ya. Jadi harus terus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Demikian video pembelajaran mata kuliah statistika pada Prodi Teknologi Penangkapan Ikan Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Semoga bisa menjadi bahan penilaian pada proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.